Shalom, selamat malam seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali dapat bertemu di acara doa malam hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyaksikan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Saya sangat merasakan kebaikan serta pemeliharaan Tuhan bukan hanya pada saat kami dalam keadaan yang baik dan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, tetapi kebaikan dan pemeliharaannya senantiasa dapat kami rasakan bahkan di saat-saat kami dalam keadaan yang tidak baik dan ketika kami merasakan hal-hal yang tidak kami harapkan. COVID-19 sejak melanda dunia ini sangat meresahkan setiap kehidupan manusia. Banyak orang yang merasa takut, merasa gelisah, merasa tidak nyaman, bahkan merasa tidak aman. Dan akibat dari COVID-19 itu berdampak sangat buruk bagi segala aspek di dalam kehidupan manusia, di antaranya dalam kehidupan keluarga, di dalam usaha pekerjaan, di dalam bidang pendidikan, bahkan di dalam hal kerohanian, di mana setiap jemaat tidak dapat lagi melakukan ibadahnya bersama-sama di gereja. Suatu saat Tuhan pun mengizinkan keluarga kami terjangkit oleh COVID-19. Istri saya positif terkena COVID-19. Saat itu dia sangat merasakan sakit badan, demam, pilek, dan sakit kepala yang hebat. Ya, biasanya hal tersebut akan berlalu jika dia beristirahat dengan tidur. Tapi hal ini terus terjadi sampai esok harinya. Kemudian istri saya di swab PCR dan hasilnya ternyata positif. Di situ kami sekeluarga kemudian melakukan tes swab PCR. Dan ketika hasilnya keluar, Reynaldi negatif, saya negatif, dan saya pun percaya Airin pun negatif. Tetapi kenyataan berbicara lain. Ternyata Airin positif, meskipun dia tidak sedikit pun merasa sakit, bahkan kelihatan sangat sehat. Tetapi dia ternyata hasilnya positif. Di situ kami merasa tidak percaya itu ya. Bahkan kami sedikit panik menghadapi semuanya ini. Kemudian istri saya dibawa Renali ke dokter Hendrik, disuntik dan diberikan obat, dan puji Tuhan mulai saat itu hari demi hari kondisi Ibu Emma semakin bertambah baik. Dan itu pula karena doa-doa dari seluruh jemaat dan doa dari gembala sidang yang setia mendoakan kesembuhan bagi istri saya. Melalui kejadian ini saya dapat belajar bahwa ketika hal-hal yang tidak kita harapkan, ketika terjadi hal-hal yang menakutkan, saya diajar untuk tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga kami semua diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Biarlah melalui kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama beribadah lagi kepada Tuhan. Kita akan melaksanakan doa malam. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk menyembah Dia. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama datang ke hadirat-Nya. Mari saat ini kita mau sama-sama naikkan setiap pujian kita, setiap penyembahan kita. Mari ungkapkan rasa syukur kita, mari ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Dia, Allah kita. Terima kasih.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima Tuhan. Kau yang layak terima Semua pujian. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala sembah kami hanya bagimu. Karena Kau yang layak kami tinggikan. Mari Tuhan, selidiki hati setiap kami. Lihat hati setiap kami. Terima kasih buat segala yang baik yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari kita minta Dia selidiki hati kita. Selidiki aku, Lihat
Mari saat ini jemaat Tuhan, setiap kita pribadi, mari kita mau sama-sama ambil waktu masing-masing saat ini. Mari saat ini kita mau sama-sama pikirkan kembali, ingat kembali kasih-Nya yang luar biasa di dalam hidup setiap kita. Atau ada setiap isi hati kita yang mau saat ini kita sampaikan sama Tuhan. Dia siap mendengar setiap kita. Mari saat ini saya kasih waktu sebentar buat kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita sama Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami setiap hari. Karena itu kami mau senantiasa jadi pribadi-pribadi yang menyembah Engkau, senantiasa di dalam kehidupan kami. Buka hati setiap kami. Saat ini kami mau siap menerima firman-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau yang memimpin sepenuhnya, memberikan hikmat kepadanya, biar benar-benar isi hati-Mu yang Kau curahkan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Saya yakin kabar Bapak Ibu semua di sini dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Dan saya yakin juga Bapak, Ibu, saudara-saudara semua mengalami sukacita, mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit, menjadi suatu kabar yang luar biasa bagi kita, betul? Dan hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu dari kebangkitan Tuhan Yesus lagi. Saya akan buka renungan singkat
hari ini dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 29. Dan judul renungan kita hari ini adalah ragu, no. Percaya, yes. Mari kita sama-sama baca ayatnya dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dekat pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada. Dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, apakah saudara-saudara semua di sini percaya akan kebangkitan Tuhan? Saya yakin saudara-saudara semua percaya. Tetapi jika kita pikirkan lagi dengan logika kita, dengan otak kita, dipikirkan secara mendalam, kebangkitan itu bertentangan dengan hukum dunia, bertentangan dengan logika. Tidak ada yang namanya kebangkitan. Dan jika Bapak Ibu telusuri, kebangkitan ini sulit untuk dimengerti. Dan kadang-kadang mungkin banyak orang yang berkata bahwa hal ini mustahil untuk terjadi. Tetapi saya yakin, sekali lagi, Bapak Ibu semua percaya akan kebangkitan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, betul? Nah, Bapak Ibu, melalui ayat yang tadi, kita akan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, mereka bahagia, mereka sukacita, ada damai, ada harapan. Tapi Bapak Ibu tahu sebelumnya bagaimana keadaan mereka? Sebelum mereka melihat Tuhan Yesus bangkit, mereka terpecah belah, mereka ketakutan. Dan bahkan ada yang kembali ke pekerjaan lamanya. Karena mungkin mereka berpikir, apakah benar Tuhan Yesus akan bangkit? Rasanya mustahil. Makanya mereka mulai ragu sama Tuhan. Dan kembali ke kehidupan lamanya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan Yesus. Ia melihat kubur yang terbuka
Dan dia kaget, kenapa bisa terbuka? Dan ketika ia masuk, sudah tidak ada Tuhan Yesus. Akhirnya ia memberitahu kepada Petrus dan Yohanes, ya, tentang itu. Maka Petrus dan Yohanes masuk, melihat juga tidak ada mayat Yesus. Kemana mayat Yesus? Mungkin mereka bertanya-tanya, kemana? Aduh, siapa yang mencurinya? Siapa yang mengambilnya? Mungkin orang-orang Yahudi, mungkin imam-imam besar, mungkin penjaga-penjaga yang mengambilnya. Lalu akhirnya, singkat cerita, Maria Magdalena kembali lagi ke tempat itu dan melihat Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus ada di sana. Dan Maria Magdalena pun akhirnya memberitahu para murid yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan dia telah melihat sendiri Tuhan Yesus, bahkan berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, para murid-murid akhirnya mulai berkumpul di dalam satu ruangan. Ruangan tertutup, para murid-murid semua berkumpul. Dan di sana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saya yakin Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka pasti kaget, mereka pasti takut. Mereka yang awalnya ragu dan tidak percaya, pasti kaget. Dan Bapak Ibu bayangkan, pada saat itu pintunya tertutup. Jadi betul-betul tidak ada ruang yang terbuka. Semuanya tertutup. Karena mereka takut oleh orang-orang Yahudi. Tetapi saat mereka melihat Yesus, mereka menjadi percaya. Nah, ada sesuatu hal yang menarik dari kisah ini jika Bapak Ibu lihat. Berbeda dengan Thomas. Ia tidak hadir. Saya bacakan ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Thomas memilih untuk nggak hadir saat pertemuan. Karena ia mungkin ragu. Bahkan mungkin ia tidak percaya akan perkataan dari Maria Magdalena. Makanya dia ketika diajak untuk berkumpul, dia nggak mau datang. Buat apa datang? Tuhan Yesus sudah mati. Keraguan itu membuat dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mungkin pada saat itu juga ia sudah mengundurkan diri daripada murid yang lain. Ia sudah enggak mau menjalin hubungan, ia sudah memilih untuk menyendiri, kembali ke kehidupan lamanya. Sampai akhirnya Thomas percaya kepada Tuhan. Saya akan bahas lebih lanjut dalam poin-poin kita, Bapak Ibu. Ya. Tapi yang pertama, melalui kejadian ini saya akan memaparkan dua hal yang dapat kita pelajari. Yang ke satu, percaya kebangkitannya. Percayalah kebangkitan Tuhan. Percayalah dengan segenap hati kita, dengan akal pikiran kita. Percayalah. Kenapa kita harus percaya kepada kebangkitan Tuhan? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Jika orang lain saja bisa Tuhan bangkitkan, apalagi dirinya sendiri. Pasti Tuhan Yesus bisa. Harusnya murid-murid enggak ragu. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, murid-murid ada di sana. Murid-murid melihat, Thomas melihat. Makanya, percayalah Bapak Ibu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena ini adalah hal yang pasti. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan Tuhan Yesuslah yang pertama kali menang dari maut. Bahkan bangkit dalam keadaan yang sempurna. Tubuh yang baru.
Nah, hal ini memberi kita kepastian bahwa Tuhan Yesus memang hidup dan dialah Sang Mesias. Dialah Sang Juru Selamat kita, satu-satunya. Dan tidak ada hal yang sia-sia ketika kita beribadah kepadanya. Karena Tuhan Yesus berbeda. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Sebutkan Bapak Ibu siapa selain Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian? Tidak ada. Sekali lagi, hanya Tuhan Yesuslah Sang Mesias dan Juru Selamat. Makanya kita harus percaya Bapak Ibu. Percaya dengan sepenuh hati kita. Jangan ragu. Dan percayalah kebangkitannya itu memberi kita hidup. Bukan hanya hidup yang kekal. Ya, hidup kekal adalah yang terpenting. Tapi hidup yang penuh pengharapan. Hidup kita menjadi berarti. Seperti ada lagu seperti ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pengharapan. Tuhan Yesus hidup, ada hari esok buat setiap Bapak Ibu. Memberi kekuatan bagi kita, jiwa kita yang terluka, jiwa kita yang lelah. Saya tidak tahu hari ini apa yang Bapak Ibu rasakan, tetapi biarlah pengharapan kebangkitan itu bisa ada di dalam kehidupan kita. Hidup kita berarti, hidup Bapak Ibu berarti. Dan percayalah Bapak Ibu, suatu saat nanti kita akan mengalami kebangkitan juga, akan menjadi tubuh yang sempurna. Amin. Itu yang pertama, percayalah kebangkitannya. Dan percayalah kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita kehidupan. Yang kedua, orang yang percaya tidak akan menyerah untuk menjadi saksi Kristus. Ini yang kita pelajari dari kisah tadi. Orang yang percaya nggak akan menyerah untuk menjadi saksi Kristus. Ya, ini adalah masukan untuk kita semua Bapak Ibu. Masukan untuk Bapak Ibu, masukan untuk saya. Nah, mari kita baca ayatnya di 24 dan 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu, di ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Di sini murid-murid bersaksi. Ya, setelah mereka melihat Tuhan Yesus dalam ruang tertutup, di sana nggak ada Thomas, dan mereka bersaksi kepada Thomas. Saya Thomas, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Semuanya melihat. Dan mungkin mereka membujuk Thomas berkali-kali. Ayo Thomas, setiap hari mereka bujuk, Tuhan Yesus betul-betul bangkit, Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Mereka enggak menyerah Bapak Ibu. Mereka enggak menyerah untuk menjadi saksi Kristus. Sampai akhirnya 8 hari kemudian, Thomas kembali ikut berkumpul dengan para murid-murid yang lain. Saya yakin ada satu proses dalam 8 hari itu. Murid-murid pasti terus membujuknya. Nah, kenapa Thomas mau akhirnya? Itu bukan pekerjaan murid-murid. Memang murid-murid tekun. Kita harus tekun. Kita harus nggak menyerah. Tetapi yang mengubahkan hati Thomas adalah Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-22, di sana Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Di ayat yang ke-21, Tuhan Yesus berkata, sekarang aku mengutus kamu. Dan yang orang yang pertama Tuhan Yesus tunjukkan untuk mereka untuk diutus adalah Thomas. Mereka mengajak Thomas, Roh Kudus bekerja. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya dan ketika kita bersaksi, Roh Kudus akan berbicara kepada orang-orang yang kita saksikan. Dan Roh Kudus yang akan mengubah kehidupan orang-orang itu. Sedikit demi sedikit. Para murid-murid saja 8 hari Bapak Ibu.
sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tapi biarlah kita sebagai murid-murid dapat tekun, nggak menyerah menjadi saksi Kristus. Sampai akhirnya orang yang kita layani, orang yang kita saksiin, mengakui bahwa Yesuslah Tuhan dan Allah. Ya. Di sana Bapak Ibu, ketika akhirnya Thomas berkumpul kembali, ikut, mungkin Thomas berkata begini, ya sudahlah, oke, aku ikut. Ya, dan pada saat Thomas ikut, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi. Thomas mencucukkan jarinya ke tangannya dan ke lambungnya, dan akhirnya ia percaya. Bahkan ia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Nah, seperti murid-murid yang tadi, Bapak Ibu, marilah kita menjadi saksi Kristus. Ya, saat orang lain ada yang mulai lelah, ada yang mulai menjauh, ada yang mulai mengundurkan diri, yang dulunya bersama-sama dengan kita mengikut Tuhan, tetapi mereka menyerah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama jangkau mereka lagi. Jangan menyerah. Mereka butuh Tuhan melalui setiap kesaksian kita dan ajakan kita. Dan kita jangan menyerah meski ditolak. Oke? Jadi Bapak Ibu percaya. Jangan ragu dan jadilah saksi Kristus. Jangan menyerah. Saya akan bacakan ayat yang terakhir. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bukankah Bapak Ibu tidak melihatnya? Tetapi Bapak Ibu semua percaya bahwa Tuhan adalah bangkit. Berbahagialah Bapak Ibu semua yang percaya akan kebangkitan Tuhan tanpa melihatnya. Mari sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini mengajarkan kami bahwa Engkau telah bangkit. Kami nggak akan ragu lagi ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau memegang kehidupan kami. Ini menjadi suatu pengharapan bagi kami. Dan ingatkan kami ya Tuhan bahwa ada teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin udah undur diri. Mungkin udah menarik diri dari komunitas, menarik diri dari Engkau bahkan Tuhan. Biarlah kami dapat bersaksi. Dan biarlah kami tidak menyerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Amin. Tuhan, jemaat Tuhan, kita telah sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari saat ini kita akan sebentar menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Bagi setiap kita jemaat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. semua dapat Kau lakukan.
itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan rohmu, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, aku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, mujizat nyata. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami percaya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. mujizat masih ada jemaat Tuhan. Bagi setiap kita yang menyembah Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, maka mujizat itu nyata bagi setiap kita. Percaya, karena Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menolong dan mau menyertai kita dan mau menjawab doa-doa kita. Mari jemaat Tuhan, sekarang kita akan berdoa. Mari yang pertama kita akan doakan untuk gembala sidang dan seluruh pelayan yang melayani di gereja kita, supaya Tuhan akan memakai, Tuhan akan mengurapi seluruh pelayanan mereka, supaya di dalam pelayanan mereka, di dalam kepemimpinan mereka, mereka dapat membawa seluruh jemaat Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan untuk gembala sidang kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pimpinan, pertolongan, hikmat akal budi dalam gembala sidang kami, memimpin seluruh jemaat Tuhan. Mari Engkau yang akan menaruh Tuhan visimu, hatimu di dalam gembala sidang kami, agar Tuhan gembala sidang kami dapat membawa kami semua untuk semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Mari Engkau akan pakai seluruh pelayan yang melayani di gereja kami, semuanya Tuhan, mulai dari pemimpin, para pemimpin, sampai semua yang melayani Tuhan. Biarlah Engkau akan mengurapi, Engkau akan memakai kami semua menjadi alat-alat Tuhan. Kuasa Tuhan akan mengalir dalam setiap pribadi kami, dan jadikan kami seluruh pelayan-pelayan menjadi alat-alat Tuhan yang dapat membawa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saat ini kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kita akan berdoa untuk Bapak Gunawan, Ibu Noke. Kita akan berdoa untuk Bapak Acun, Bapak Hasan. Kita akan berdoa juga untuk Bapak Yuhong, untuk semua jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang akan menjamah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang sakit, yang telah kami katakan tadi Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menjamah mereka, tangan-Mu akan terulur bagi mereka, sehingga kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh mereka. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami nyatakan mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Biarlah kuasa-Mu Tuhan akan mengalir dalam tubuh mereka, dalam kehidupan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Mari saat ini kita akan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah dalam kehidupan, dalam rumah tangga, supaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada seluruh jemaat Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi masalah pergumulan hidup, kesulitan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa yang akan memberikan jawaban kepada mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka Tuhan dapat melihat Engkau yang begitu besar, yang selalu menolong dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya menyerahkan untuk Bapak Candiadi berdoa untuk
di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin acara doa malam kami saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan akan setiap memberkati setiap kami ya Bapa, di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami dapat semakin dekat Tuhan Yesus kepada Engkau ya Bapa. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kami, dan sebentar apabila setiap kami pun akan beristirahat Tuhan, kiranya Tuhan akan menjaga kami, melindungi kami Tuhan Yesus di saat kami beristirahat Tuhan Yesus, sehingga esok hari kembali kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah doa malam ini ya. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan, dan jangan lupa kita akan kembali beribadah di hari Minggu, dan ada doa pagi yang akan kita laksanakan bersama-sama. Jemaat Tuhan, tetap terapkan prokes kesehatan dengan ketat ya. Dan sampai jumpa dalam ibadah doa kita pada waktu-waktu yang akan datang. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati luar biasa.